Alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'il fi kitabihil karim. Watlu 'alaihim naba'al ladzi atainahu ayatina fansalakha minha fa'atba'ahu asy-syaitan wa kana minal ghawin. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalbi in tahmil alayhi yalhas aw tatrukhu yalhas dzalika mathalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mari saya selalu mengajak kepada diri saya sendiri dan kepada jamaah semuanya tambah bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita. Sering saya katakan dari mimbar ini, kata Imam Ghazali, nikmat itu ketahuan kalau nikmat itu sudah hilang. Tapi kalau nikmat itu ada, kita enggak rasa. Kita makan, minum enak, tidur enak, jalan enak. Tapi nanti kalau Allah sudah cabut nikmat sedikit-sedikit satu baru merasakan. Makan sudah enggak enak, minum sudah enggak enak, tidur sudah enggak enak. Apa saja mulai enggak enak, dicabut oleh Allah nikmat tersebut. Contoh fisik yang kita ketahui, mata kita nanti kalau tambah tua kabur, gigi sudah mulai gugur, pipi mulai kendur, tinggal nunggu liang kubur. Itulah perjalanan manusia. Sekarang kita menjalani enggak terasa. Santri-santri tidak kecil terus, tidak kelas 1 terus, nanti tamat kelas 6 akan ke perguruan tinggi dan seterusnya dan seterusnya. Ini sebenarnya nikmat Allah yang harus kita syukuri. Kita yang hidup di masyarakat tambah tua, tambah katanya tambah umur. Sebenarnya kalau dari jatah yang sebenarnya kurang umurnya, tapi istilahnya tambah umur, terserah siapa yang mengatakan. Maka nikmat Allah itu pada kita sangat banyak sekali, dan ujian demi ujian selalu ada. Manusia tidak luput dari ujiannya. Masing-masing mesti ada ujiannya. Ketika diuji enggak punya harta, miskin, ujian. Ketika diuji kaya, rezekinya gampang, ujian. Diuji ada pangkatnya, ujian. Tapi semuanya tidak terus. Jadi lurah camat tidak terus selamanya, tidak. Hanya 5 tahun ganti, 8 tahun, 2 periode ganti, selesai. Itulah hidup. Maka ketika sedang hidup ini kita harus sadar, satu saat kita akan mengalami perubahan yang lain. Ujian saya katakan selalu ada. Maka kita harus tabah, sabar, syukur kepada ada yang kita hadapi ini, yang Allah beri nikmat ini, kita selalu syukur. Dalam kitab Tafsir Qurtubi jilid 4 halaman 285, di Bani Israel itu ada seorang yang alim,
muridnya saja 12.000, istna asyara alfan. Bahkan dalam kitab lain kita baca muridnya bisa jalan di atas air, muridnya bisa terbang, dia hebat. Orang alim ini hebat, namanya Bal'un bin Ba'urah. Subhanallah, Allah uji. Inilah ujian hidup. Jadi kadang-kadang kalau orang sudah ilmunya tinggi, ujiannya juga tinggi juga. Satu saat ada berita bahwa Musa telah dikejar-kejar Fir'aun, masuk ke Sinai dan masuk ke Palestina. Jadi Palestina itu semenjak dulu Syam itu sudah di tempat yang ramai, tempat kerajaan, tempat kekuasaan, sultan, Jababirah dan sebagainya. Subhanallah. Penguasanya saat itu enggak senang nanti kalau Musa dan kawan-kawannya puluhan ribu masuk di Syam, Palestina, enggak senang. Mencari orang yang kira-kira bisa menahan. Apapun juga Musa enggak disenangi, padahal Musa benar. Dipanggillah yang namanya Bal'un bin Ba'urah. Dia orang hebat. Memang orang dulu itu kehebatannya tidak hanya ilmuwan saja, fisik juga. Bayangkan muridnya bisa terbang, muridnya bisa jalan di atas air, itu kan fisik. Hebat. Diuji oleh Allah, dipanggil, tolong doakan Musa sekarang sampai sini, jangan masuk ke Palestina, ke Syam. Dia menjawab, Musa kan nabi, bagaimana saya itu mendoakan nabi? Kan enggak benar. Dirayu lagi. Akhirnya dia ikut rayuan. Kamu mau apa? Saya kasih separuh negara deh, pokoknya asal Musa enggak masuk sini. Ditawari dunia ini seorang alim yang hebat tadi masih goyah imannya. Maka digambarkan dalam Al-Quran, watslu alaihim, baca kepada mereka, naba'alladzi atainahu ayatina, ceritanya orang-orang yang telah kami berikan kelebihan, katakanlah mukjizat, ayat-ayat Allah berikan kepada dia banyak sekali. Fansalakha minha, dia ngelepas daripada ilmunya, dari apa yang diberikan oleh Allah. Fa'atba'ahu syaitan, dia mengikuti rayuan setan. Wa minal ghawin, maka termasuk dia orang yang nyeleweng. Subhanallah. Inilah hidup. Allah sampai merekam di dalam surat A'raf ayat 175. Peristiwa-peristiwa yang dulu itu selalu direkam oleh Allah. Yang besar-besar Fir'aun, Namrud, banyak ayat-ayat direkam. Kalau Taurat, Injil, Zabur rekamannya enggak ada yang demikian mendetail, tidak ada. Taurat, kitab-kitab Allah. Taurat, Injil, Zabur, Zubur dan lain sebagainya, kitab-kitab itu tidak ada pengikutnya yang hafal. Tapi Quran banyak sekali yang hafal. Sekalipun Quran pada zaman Rasulullah belum tertulis kayak sekarang ini. Ini tertulis zamannya Sayyidina Umar, atas usul Sayyidina Ali, zaman Utsman, akhirnya ditulis 6 mushaf. Akhirnya yang satu dikirim ke Mesir, ke Baghdad, ke Mekah, ke Yaman, beberapa dikirim. Kemudian ada aturan doktrin dari Sayyidina Utsman, bakar semua Quran karena masing-masing nulis Quran. Maka tinggal Quran Utsman yang kita baca ini, Quran Utsman. Subhanallah, demikian indahnya. Ada yang mengatakan 6.666 ayat, ada yang mengatakan 6.226 ayat.
perbedaan menghitung itu biasa, gak usah dipertengkarkan. Sama dengan Fatihah 7 ayat, ada yang ngatakan mulai basmalah, ada yang ngatakan tidak. Alhamdulillah, monggo silakan, gak usah bertengkar perbedaan, kita cari persamaan saja. Kembali kepada Bar'un bin Ba'urah yang sebenarnya enggak mau karena dirayu oleh duniawi, akhirnya dia mau naik ke gunung dengan khimarnya, bigolnya. Naik ke gunung padahal khimarnya sudah enggak mau. Bigol itu keturunan antara kuda dengan khimar, namanya bigol, mas pendek gitu, enggak mau. Tapi disebelahi, disabeti, dipukuli, akhirnya mau. Di situ dia mulai berdoa, ya Allah, jangan sampai Musa masuk Syam, masuk Palestina. Dia berdoa, doanya mustajab. Akhirnya apa? Mau menghadap ke sana itu mukanya kembali kepada kaumnya sendiri dan lidahnya mulai deleler. Fandala lisanuhu ila surratihi, lisannya memanjang sampai kudelnya. Subhanallah. Sampai demikian riwayat menyebutkan, subhanallah, subhanallah, orang-orang diuji oleh Allah. Maka hidup ini serba ujian. Kita enggak usah meremehkan orang lain, enggak usah menghina orang lain, enggak usah merendahkan orang lain. Masing-masing punya ujian. Apalagi mencaci maki, kita dilarang oleh Rasulullah. Sampai ada firman-Nya, man ayyara akhahu fa innahu la yamuta hatta ya'mal ma ayyarahu. Barang siapa yang mencaci maki saudaranya, dia enggak akan mati sampai dia mengerjakan apa yang dicelakan oleh orang lain. Subhanallah. Ya, kita mengatakan subhanallah, subhanallah, astagfirullah, 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 alhamdulillah. Cukup. Kita memang masing-masing manusia punya lakon sendiri, punya cerita sendiri, punya biografi sendiri, tidak sama satu sama lain. Subhanallah. Nah, setelah lisannya melonor atau memanjang sampai udahnya, dia kembali, wah, saya ini sudah dilaknat oleh Allah, mendoakan Nabi Musa. Padahal Nabi Musa itu benar. Kenapa saya mau? Menyesal karena rayuan duniawi tadi. Maka hati-hati dengan rayuan duniawi. Sangat menyesatkan manusia, membuat manusia terlena. Maka dalam bahasa Qur'annya, gharrathumul hayatud dunya, tertipu oleh kehidupan dunia. Begitu dia sampai ke sananya, aduh, kalau saya sudah kayak gini hancur saya. Tinggal satu, untuk menjatuhkan Musa dan kaumnya. Apa? Sudah, yang perempuan-perempuan, yang gadis-gadis disebar ke kaumnya Nabi Musa. Kalau nanti mereka berzina, mereka akan hancur. Allah enggak seneng perbuatan zina. Wah, akhirnya betul. Pemudi-pemudinya, gadis-gadisnya disuruh ke sana supaya berzina. Akhirnya menurut riwayat 70.000 mereka dihancurkan oleh Allah karena berzina. Subhanallah, subhanallah. Itulah dunia. Orang yang alim juga diuji, ujiannya juga lebih berat daripada orang biasa. Maka kita menghadapi ujian hidup, selalu hidup, enggak pernah berhenti. Hatta ya'tiyakal maut, hatta ya'tiyakal khat, sampai kita meninggal dunia. Mesti ada ujian. Jangan disangka nanti dikubur masih ada ujian lagi. Maka orang yang di dunia diharapkan mendoakan orang tuanya, mendoakan keluarganya, mendoakan saudara yang wafat di kuburan. Subhanallah.
Subhanallah, subhanallah. Apapun juga manusia hebatnya kayak apa, pangkatnya kayak apa, kekayaannya kayak apa, pasti mati. Nanti akan dibawa oleh orang, digalikan kubur, dimasukkan ke situ. Itulah ceritanya orang yang galikan orang lain, tapi yang menempati orang lain lagi. Lain dengan masjid. Masjid itu dibangun oleh orang, tapi yang menempati banyak orang. Subhanallah, kuburan enggak. Seseorang menggali, dia enggak mau tinggal di situ. Subhanallah, itulah dunia. Kita banyak ngambil pelajaran. Begitu dimakamkan, dikuburkan, diuruk, diinjak-injak oleh orang juga. Subhanallah, inilah hidup. Kita harus banyak ngambil pelajaran. Semuanya pasti akan ngalami. Tidak ada yang tidak ngalami. Namrud yang sehebat itu juga mengalami mati. Fir'aun yang sehebat itu ngalami. Semua manusia akan ngalami. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka kita ngambil pelajaran, oh hidup semuanya akan kita tinggalkan. Maka yang pandai, kata Rasulullah, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdik itu adalah orang yang mikir akhirat dan berbuat untuk akhirat. Berbuat untuk akhirat itu apa? Ya kita sholat, sedekah, zakat, mengerjakan perintah Allah. Sawahnya tidak akan dibawa, hartanya tidak akan dibawa, mobilnya tidak akan dibawa, anak-anak istrinya nggak akan dibawa, semuanya akan ditinggal. Nah, kalau kita sadar gitu, kenapa kita harus pelit? Kenapa kita mau wakaf, sedekah? Kita kenapa tidak mau berbuat baik? Satu saat pasti kita akan mengalami yang demikian rupa. Maka kalau akan mengalami, kita akan menyesal. Kayak beberapa Jumat yang saya sampaikan, 5. Ya Allah, kenapa enggak diundurkan saja saya sebentar saja? Laula akhartani ila ajalin qarib. Coba saya diundurkan dalam waktu seminggu 2 minggu. Kata Allah, enggak ada. Diundurkan enggak ada. Kalau kamu diundurkan, tetap akan berbuat begitu aja. Orang sudah dikasih sakit yang hebat, kadang-kadang setelah sadar, lupa dia dirinya. Maka kita berdoa jangan sampai kita lupa. Mengambil pelajaran demi cerita ayat per ayat. Kalau Jumat yang lalu itu Sa'labah bin Sabit miskin, ingin jadi kaya. Begitu minta didoain Rasulullah sudah ngasih tahu, miskin sabar lebih baik daripada kaya enggak bisa bersyukur. Hari ini surat Araf 175 bahwa orang alim yang hebat muridnya 12.000, enggak sedikit 12.000 yang bisa terbang, bisa jalan di atas air, macam-macam. Ya kena godaan dunia, lidah yang leler. Subhanallah, kita mudah-mudahan selamat dari ujian-ujian dunia. Amin. Subhanallah, itulah hidup dan kehidupan. Jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Wala yaghurrannakumul hayatud dunya, kata Allah. Kamu jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Semuanya akan kita tinggalkan. Kalau sudah ditinggalkan, ya sudah, nggak bisa ngomong lagi, nggak bisa wasiat lagi, nggak bisa apa-apa lagi. Maka orang kadang-kadang nggak mau percaya dengan akhirat, nggak percaya dengan Allah, nggak percaya dengan barang gaib. Subhanallah, ya memang Allah perlu mengasih hidayat. Maka saya ajarkan Anda santri, kalau ada orang nggak percaya dengan akhirat, nggak percaya dengan doa, katakan pada dia, 1, bapakmu yang sudah mati, saya doain mudah-mudahan bapakmu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti enggak mau, enggak. Ya, kalau 2, kamu saya doain celaka.
di dunia, apa tabrak mobil, apa sambar geledek, apa kena musibah yang berat, mesti nggak mau dia doakan. Tapi ketika berbicara doa, dia nggak percaya. Subhanallah, doa itu penting. Testimoni banyak doa-doa yang langsung diijabahi oleh Allah atau perlu waktu, itu terserah kepada Allah. Mudah-mudahan khutbah Jumat yang pendek ini Allah memberi taufik hidayat kepada kita semuanya. Ya Allah, berkailah kami ya Allah, beri taufik dan hidayat-Mu ya Allah. Tunjukilah yang benar adalah benar dan kami mengikutinya ya Allah. Tunjukilah yang salah adalah salah dan kami menjauhinya ya Allah. Allah mansuri Islam wal muslimin fi kulli makan. Allah mansuri Islam wal muslimin mustadafin fi kulli makan. Allah mansuri Islam wal muslimin mustadafin fi kulli makan. Allah mansuri Islam wal muslimin Palestiniyin. Allah mansuri Islam wal muslimin al-Indonesiyin wa ahlikil kafarata wal musyrikin was-suyu'in والظالمين والخائنين والكاذبين والمنافقين إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير إن أحسن الكلام كلام الله الملك المنان وبقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان وكان من الغاوين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من هذا الذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.